Hadirin dan hadirat Bapak Ibu jamaah salat asar rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa bersama-sama menunaikan ibadah salat asar berjamaah. Untuk selanjutnya seperti biasa kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Adabul Muslim fil Yaumi wa Lailah. Adab seorang muslim dalam aktivitas kesehariannya. Salawat dan salam tak lupa mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta kepada seluruh pengikut ajarannya hingga akhir zaman. Bapak Ibu, tema kita pada kesempatan sore hari ini, kita akan masuk dalam pembahasan adabut thariq, adab di jalanan, adab di jalan, Bapak Ibu. Tema ini menjadi penting karena termasuk bagian daripada aktivitas keseharian kita. Mungkin sekian waktu yang kita jalani dalam waktu kurang lebih 24 jam ini, sekian jamnya kita berada di jalanan. Bapak Ibu berangkat dari rumah ke kantor, yang biasa naik motor dengan motornya, naik mobil dengan mobilnya, ya, baik mengendarai sendiri ataupun dibawa oleh sopir saya. Ini keseharian kita. Ditambah lagi kalau Bapak Ibu kebetulan misalkan di hari-hari weekendnya punya hobi touring misalkan, maka tema ini menjadi penting bagi kita, ya. Nah, adabut thariq, adab di jalanan. Kalau perjalanannya namanya safar. Ini kalau nggak salah pernah saya sampaikan dalam pembahasan khusus fikih safar, ya. Kalau perjalanannya namanya safar, kalau jalan yang dilakukan di saat kita melakukan safar namanya thariq, jalan. Bapak Ibu yang pernah berangkat menunaikan ibadah haji atau umroh, ini biasanya tuh para askar itu kalau kita sedang berada di jalanan, thariq, awas jalan gitu ya. Itu. Nah, kalau safar sudah kita bahas, saya sedikit review lagi, ya. Apa itu safar? Safar itu perjalanan yang ditempuh yang menurut para ulama, perjalanan itu diperbolehkan kita menunaikan ibadah sholat jama' atau qashar. Itu namanya safar. Atau ketika kita di bulan Ramadan, kita diperbolehkan untuk berbuka. Karena maaf Bapak Ibu, dalam bahasa Arab itu ada dua istilah yang sama-sama kita berangkat meninggalkan rumah kita, tapi istilah yang digunakan dalam bahasa Arab itu berbeda. Satu kata-kata safara, yang kedua kata-kata zahaba yadhabu, artinya pergi. Dalam Al-Quran ada sebuah ayat ketika Allah memberitakan kepada Nabi Musa untuk bertemu dengan Fir'aun, idhab, ya, ila Fir'auna innahu tagha. Itu perintah dari Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa pergi, ya, kepada Fir'aun, karena Fir'aun itu sudah tagha itu sudah melampaui batas. Nah, tapi kalau safaro itu biasanya bepergian yang membutuhkan persiapan bekal. Kenapa? Karena perjalanannya jauh. Kalau pergi, Bapak Ibu saya rumah di Mijen, pergi ke sini, namanya apa? Pergi itu dalam bahasa Arab. Kenapa? Jaraknya dekat. Sehingga karena jaraknya dekat, secara bahasa saja nggak pas kalau diartikan safar. Makanya nggak boleh saya menjama' mengqashar di sini. Kenapa? Bukan safar gitu. Nah, para ulama, jumhur ulama membuat sebuah ukuran bahwa layak dikatakan
perjalanan itu safar kalau sudah menempuh waktu jarak tempuh kurang lebih berapa? Sekitar 80 kilo atau 85 kilo. Dari sini ke mana? Salatiga ada Pak. Dari sini ke Solo pastilah gitu ya ada. Dari sini ke Bandung, dari sini ke Jakarta apalagi. Itu safar. Gitu. Tapi ada juga yang berpendapat pokoknya pergi saja katanya boleh jamaah qashar gitu. Karena dia memahami ya pergi gitu kan. Memahami kata-kata pergi. Saya pernah berangkat dari sini ke Semarang sampai di Bawen, emang acaranya di Bawen gitu. Ketika sholat zuhur, setelah itu dia jamaah gabung dengan asar. Kenapa? Saya sedang safar gitu. Jadi dia memahami safar itu yang penting pergi. Tapi kalau jumhur ulama, mayoritas para ulama itu enggak, ada batasannya. Kurang lebih yang layak dikatakan safar itu kurang lebih ya 80 kilo, dan memang itulah yang perjalanan yang membuat kita lelah, kan itu seperti itu. Nah, terkait dengan safar ini Bapak rahmatullah, bepergian jauh, kata para ahli bahasa, kenapa bepergian jauh itu disebut safar? Li'anna, karena ya dengan bepergian itu apa Pak? Kalau secara bahasa safar itu artinya membukakan. As-safaru lughatan, jadi safar secara bahasa artinya al-inkisyaf, menyingkapkan. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada sebuah kalimat misalkan safarat al-mar'ah wajhaha. Seorang perempuan menyingkapkan, membukakan niqabnya, cadarnya. Nah, orang yang bepergian itu disebut safar. Kenapa? Karena kata para ahli bahasa, ini makna filosofis di balik kata-kata safar itu. Karena dengan bepergian itu akan mengungkap dan menyingkapkan tentang apa? Wujuhal musafirin wa akhlaqihim. Dengan bepergian jauh itu maka akan terbukalah sifat watak asli seseorang. Saya kebetulan suka diberi amanah untuk bawa jamaah umroh Bapak Ibu. Ketika masih belum melakukan perjalanan, itu para jamaah baik-baik saja, sifatnya baik-baik semuanya. Nah, baru tuh kalau sudah berangkat, ketahuan di perjalanan, ketika sudah sampai di Mekah, ada orang yang care, peduli dengan kesusahan orang lain. Ada yang bawaannya itu nggak sabaran, ada yang kerjaannya ngomel-ngomel, jadi seperti itu ketika ada trouble dan yang lainnya. Jadi betul kata para ahli bahasa bahwa safar itu secara bahasa artinya membukakan, menyingkapkan. Karena apa? Karena dengan melakukan sebuah perjalanan jauh itu maka kita akan tahu watak karakter seseorang. Nah, tentang keutamaan safar, bepergian, itu Imam Syafi'i dalam sebuah syairnya dia berkata, tagharrab 'anil autan, mengasinglah dari kampung halamanmu sendiri. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kita melakukan traveling, melakukan safar, itu ternyata ini menjadi tradisi para ulama salafus saleh. Imam Syafi'i mengatakan jangan diam dulu, jangan diam mulu gitu kan. Keluarlah gitu kan. Mengasingkan diri, menjadi petualang. Ya, jadi turis dalam bahasa Arab, turis itu namanya as-siyahah, as-saih. Dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah ayat 112 juga disebutkan bahwa salah satu di antara ciri karakter orang-orang beriman itu ya disebutkan at-taibuna al-abiduna as-saihun. Jadi mereka orang-orang yang selalu bertaubat, mereka orang-orang yang senantiasa selalu beribadah kepada Allah, waktunya habis, semua aktivitasnya itu orientasinya buat ibadah semuanya. Yang ketiga al-hamidun, yang senantiasa selalu memuji Allah, bertahmid terus. Nah, yang keempat apa? As-saihun, bersiahah. Turis, jadi turis. Ya. Apalagi untuk apa? Untuk menuntut ilmu, untuk ibadah haji, umroh, atau untuk mencari pengalaman hidup, termasuk mencari
tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang ada di jagat raya alam ini. Tafakur alam. Ya. Dan Imam Syafi'i berkata, "Tagharrab 'anil autan," mengasinglah dari kampung halamanmu, wasafir, dan safarlah, fa inna fil asfari khamsu fawaid, karena dalam perjalanan itu ada 5 manfaat. 1, tafarruja hammin. Tafarruja hammin itu apa, Pak? Menghilangkan gundah gulana, healing lah gitu kan. Dan kita tahu bahwa yang namanya manusia itu kan butuh apa, Pak? Butuh refreshing. Nah, salah satu di antaranya apa? Healing, safar. Yang naik gunung, naik gunungnya, yang suka motoran, naik motornya, yang suka traveling. Pokoknya jangan tinggal di kampung halaman terus gitu kan. Imam Syafi'i itu hidupnya, dia lahirnya di mana, Pak? Di Gaza, Palestina yang sekarang lagi berkecamuk. Makamnya di mana? Di Mesir, Pak. Dia dulu belum ada motor, belum ada mobil. Bahkan Imam Bukhari itu puluhan tahun muter saja apa demi untuk mendapatkan hadis gitu. Seperti itu. 1, tafarruja hammin, menghilangkan gundah gulana. Yang kedua apa? Waqtisabi ma'isyatin wa ilmin. Dengan melakukan perjalanan jauh itu kita akan mendapatkan apa, Pak? Ma'isyah. Nah, apalagi yang punya punya muyul kecenderungan bisnis gitu kan. Ada saja yang kira-kira ketika datang ke suatu tempat apa yang bisa jadikan uang, gitu kan. Waktu sabi ma'isyatin, wa ilmin, dan ilmu, wa adabin. Adab itu tradisi budaya suatu masyarakat. Kita mengenal budaya masyarakat yang berbeda-beda. Nah, yang kelima apa? Wa suhbati majidin, persahabatan, perkenalan, seperti jargon para suka pespa tua, 1 pespa 1.000.000 saudara katanya gitu kan. Jadi ini merupakan pernyataan diambil dari statement Imam Syafi'i. Nah ini, dan bahkan bisa jadi Bapak dan Allah, perjalanan jauh siyahah itu akan dapatkan pahala gitu, akan punya nilai, walaupun pada prinsipnya yang namanya siyahah atau touring atau turis atau healing itu kan itu mubah saja sebenarnya dalam Islam itu. Mubah itu awal itu bebas nilai kan, wajib enggak, sunnah juga enggak. Tapi kalau seandainya kita penuhi adab-adabnya, ditambah lagi kemudian didasari dengan niat yang benar, maka akan punya nilai pahala, nilai ibadah, bahkan bisa jadi jihad mungkin. Apalagi kalau untuk menuntut ilmu, untuk berdakwah, ya seperti yang biasa dilakukan oleh sebagian ormas, ya kerjaannya jauh lah tuh pergi. Ada yang 1 tahun, ada 3 bulan, minimal ada 6 hari, ada 3 hari. Ya, kalau niatnya memang murni demi untuk menyebarkan ilmu, mengajak orang kepada kebaikan, dapat pahala. Sebagaimana dulu para sahabat, dan hampir semua para sahabat 80%-nya itu mereka dilahirkan di Mekah, hijrah ke Madinah, setelah itu apa? Menyebar ke seluruh penjuru dunia hingga sampai Islam datang ke Indonesia. Kenapa? Karena mereka punya mentalitas Asia. Ya, seperti itu. Nah, oleh karena itulah penuhi adab-adabnya. Tentu yang pertama ketika kita melakukan safar, walaupun misalkan safar itu bukan untuk umroh, bukan untuk haji, bukan untuk secara khusus dakwah, cuma healing saja. Sekarang memasuki tahun baru nih, gitu kan, cuti, saya mau healing. Sebagaimana yang katakan Imam Syafi'i dalam mereka tafarrujahamin, boleh dan dapat pahala. 1 apa? Kullu amrin dibalin la yubda bi bismillah fahuwa abtar. Setiap apapun amalan yang dilakukan itu kalau tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Maksudnya apa? Tidak punya nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Agar punya nilai apa? Awali
Makanya ketika kita belum berangkat Bapak Ibu sama anak istri, kalau kita misalkan bepergian, bikin sebuah ritual dulu. Apa? Kita berdoa dulu. Suaminya berdoa, anaknya suruh berdoa. Hafalkan doa safar. Awali bismillahi majriha wa mursaha. Nabi menganjurkan bismillah atas nama, hadirkan Allah gitu kan. Agar supaya healing ini mendapatkan nilai di mata Allah. Ini semata-mata kita lakukan dalam rangka bismillah. Baru setelah itu berdoa. Lihat doanya apa Pak? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha. Luar biasa, ya Allah, aku mohon kepadamu dalam perjalanan ini apa? Albirra wa taqwa. Kebaikan dan akan mendatangkan kepada ketakwaan. Allahumma hawin alaina safarana hadza watwi anna bu'dah. Ya Allah, ringankanlah perjalanan ini. Karena namanya safar itu kata Nabi, as-safaru qita'atun minal azab. Safar itu sepenggal dari azab. Azab itu kesulitan. Udah makanan juga enggak seperti layaknya kita sedang, mungkin kurang tidur, kurang makan. Lelah, capek. Makanya di balik kelelahan itu Allah khusus kepada orang yang melakukan safar itu memberikan 3 keutamaan. Satu apa? Doanya dikabulkan. Yang kedua apa? Amalan kebaikannya tidak terputus. Ya. Amalan kebaikan tidak terputus. Yang ketiga, banyak mendapatkan dispensasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doanya dikabulkan itu, makanya Bapak Ibu sejak dari awal berdoa dulu, di tengah perjalanan berdoa. Rasulullah SAW nanti mencontohkan salah satu di antara adab di jalanan itu, kalau di jalan, kalau kita mendapatkan jalan yang nanjak, baca apa Pak? Allahu Akbar. Ketika turun, Subhanallah. Jadi ibadah gitu, dapat pahala semuanya. Ya. Jadi, Bapak-Bapak itu, ya, apa? Doanya dikabulkan. Kata Nabi, salah satu dakwatin mustajab. Ada 3 doa yang doa itu pasti dikabulkan. Satu apa? Dakwatul musafir, doa orang yang safar. Apalagi kalau safarnya mau menunaikan ibadah umroh, belum sampai ke multazam saja, belum sampai ke raudhah saja, itu sudah dikabulkan doanya. Dan ini umum Bapak Ibu, termasuk safar bukan hanya buat haji, buat umroh, penting safar, tapi awal dengan bismillah. Doa buat keluarga yang ditinggalkan. Makanya tadi doa yang ketika musafar, Allahumma anta sahibu fis safar. Ya Allah, engkau kan yang memiliki perjalanan ini, yang punya perjalanan ini. Baru naik kita berdoa, alhamdulillahilladzi sakhkhara hadza lana. Ya Allah, terima kasih untukmu ya Rabb yang telah menundukkan kendaraan yang kami naiki ini. Pesawat yang kita naik ini bukan karena kepintaran pilotnya, bukan karena kecanggihan pesawatnya. Kalau bukan karenamu ya Rabb, nggak mungkin kita bisa melayang-layang sana. Makanya ketika mulai take off, sudah sekian ribu kaki, kalau kita lihat ke bawah saja, ya Allah, seandainya ditakdirkan itu pesawat berhenti, meledak, udah. Makanya Pak, hadirkan Allah biar kita tenang. Anta sahibus safar, engkau yang menemani kami. Wal khalifatu fil ahli, dan engkau yang aku wakilkan untuk keluarga yang aku tinggalkan. Kita nggak tahu keluarga yang ditinggalkan yang nggak bisa ikut safar dengan kita nasibnya seperti apa. Nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Udah aku wakilkan kepadamu ya Rabb. Ya. Tahun kemarin tuh orang yang menunaikan ibadah haji, banyak orang yang sudah sampai di sana, jangankan sampai di Mekah, baru di pesawat saja sudah bingung, pingin balik lagi. Kenapa? Khawatir. Ada bapak-bapak yang sudah usia, kakek-kakek udah usia 70 tahun minta balik lagi. Kenapa? Ayam saya katanya nggak ada yang ngumpanin kan itu kan. Khawatir dengan ayamnya, dengan burungnya, dengan ternaknya itu. Wal khalifatu fil ahli, kan itu kan. Nah, apa? Satu, doanya dikabulkan. Perbanyak doa ma'thur. Nanti saya akan sampaikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, amalan kebaikannya nggak terputus. Maksudnya gimana? Kata Nabi dalam sebuah hadis Bukhari, Innallaha kataba 'alal musafir wal marid
Allah itu memberikan pahala kebaikan kepada orang yang melakukan safar, kepada orang yang sedang sakit, seperti pahala yang dilakukan oleh orang itu di saat dia melakukan kebaikan dan dia sedang dalam keadaan mukim atau dalam sakit. Contoh misalkan gini maksudnya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu itu ketika sebelum safar, ketika mukim itu punya amalan yang ini sudah menjadi rutinitas. Dari kantor pergi ke sini, ke masjid sebelum masuk jam 8, jam 9 sholat duha, masuk kantor. Di tengah-tengah itu, di waktu-waktu sisa ada waktu kosong tilawah Quran. Dan ini sudah menjadi rutinitas, agenda harian. Tiba-tiba kemudian Bapak Ibu safar kan, pergi. Karena yang namanya safar waktu kita kan terbatas, nggak sempat baca Quran yang biasa kita lakukan, nggak sempat sholat duha, nggak sempat sholat tahajud kalau di waktu malam karena dalam perjalanan. Maka pahala yang biasa kita dapatkan dari amalan soleh yang biasa kita lakukan dan sudah menjadi rutinitas di saat kita sedang mukim atau dalam keadaan sehat, kita dapat pahala dapat. Atau ketika sehat kemudian sakit. Nah, itulah fadilahnya. Kenapa? Ya karena kan ketika safar sakit maka kesempatan itu kita tidak dapat. Tapi syaratnya itu biasa ibu bapak lakukan di waktu sehat, di waktu mukim. Tapi kalau di waktu mukim atau waktu sehat nggak pernah duha, enggak, sholat tahajud enggak, baca Quran juga enggak, kemudian safar nggak dapat. Kenapa? Kan nggak biasa dia lakukan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dapat dispensasi banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Pak? Sholat yang 4 bisa jadi 2 rakaat, bisa digabung jama' dan qasar. Kalau ketika puasa bisa dibatalkan puasanya dan diganti di hari yang lain. Ini tentang fadilahnya. Ya. Nah, cuma penuhi adab-adabnya. Setelah kita luruskan niat, Bismillah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, aku berangkat ya, menuju tempat yang kami akan tuju. Semoga dalam perjalanan ini mendatangkan berkah kepada kami dan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridho-Mu. Udah berangkat. Nah, Bapak Ibu, maka selanjutnya penuhi adab-adabnya. Adab yang pertama adalah, Bapak Ibu Allah, di sini disebutkan setelah kita tentu awali dengan Bismillah. As-sayru bittizani wa tawadu, berjalanlah, bergeraklah, mulailah berangkat, dan di saat sedang berada di perjalanan hendaklah kita berjalan dengan penuh ketawaduan, rendah hati. Ya. Wa adamu raf'i ra'si, tidak boleh kita membusungkan dada kita, memperlihatkan tentang siapa kita, yang membuat kemudian Bapak Ibu, hak-hak orang lain terampas karena kesombongan kita. Ini biasanya kita sering mendengar ya. Tuh kalau seandainya ada rombongan motor-motor gede, moge misalkan, yang harganya satu motor sama dengan mobil gitu kan. Kadang-kadang seolah-olah jalan itu milik mereka. Pernah Bapak Ibu lihat di televisi ada seorang pengendara yang ditendang kan itu kan. Maka kalau Bapak Ibu kebetulan jadi biker, jadi peturing, penuhi adab-adab. Apa yang harus kita sombongkan? Mentang-mentang motornya mereka motor gede, motor mahal misalkan itu kan. Sehingga kemudian hak orang lain menjadi dia rampas. Gak boleh. Biasa saja. Rendah hati, tawadu. Kenapa? Karena mereka juga punya hak yang sama. Ya, ini adab yang pertama Bapak Ibu ya. Hati-hati, bukan karena kita sedang touring juga ketika kita berkendara sendirian ya. Jangan kemudian karena posisi kita ya, karena kedudukan kita kemudian menzolimi orang lain dan hak-hak orang lain terampas. Tawadhulah. Al-Quran mengingatkan kepada kita dalam beberapa surat, diantaranya surat Luqman, ketika Luqman menasihati anaknya. Apa Pak? Wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha. Ketika engkau sedang berjalan,
Dan ini termasuk bukan hanya sedang dalam berkendaraan, kita sedang berjalan juga di jalanan, jalan kaki juga apa? La tusa'ir khaddaka linnas, janganlah engkau memalingkan muka. Bapak Ibu dari rumah, kanan kiri warga kalau bisa kaca dibuka, kan gitu ya. Menundukkan, menghormati, senyum dan yang lainnya. Ya. Jangan mentang-mentang karena pejabat, karena kedudukan kita nggak kenal dengan mereka. Ini tidak sesuai dengan adab Islam. Ya. Atau paling banter karena misalkan nggak nampak pakai klakson, tapi sesungguhnya itu tindakan minimal. Ucapkan salam. Ya. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna fil ardi maruh. Tanda-tanda ibadur rahman itu orang yang senantiasa yamshuna fil ardi, berjalan di muka bumi ini dengan penuh kerendahan. Seperti itu, ya. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, adab yang kedua kata para ulama, ghaddul basar wa huwa amrun yastariku fihi rijal wan nisa. Yang kedua, adab yang kedua, kalau kita sedang di kendaraan atau kita sedang berjalan dan berada di jalanan, maka adab yang kedua, ghaddul basar. Apa Pak? Tundukkan pandangan. Bukan nggak boleh kita membuka mata, bukan. Ya. Maksudnya kalau ada lawan jenis yang bukan muhrimnya, jangan mengganggu mereka dengan kita memandang dari ujung kaki sampai ujung kepala. Misalnya perhatikan, kita nggak boleh. Sekedarnya saja, seperlunya saja. Dan ini kata para ulama, amrun yastariku fi rijal wan nisa, itu berlaku bagi perempuan, bagi laki-laki. Apalagi kalau kita berada di tengah-tengah, ada laki, ada perempuan yang bukan muhrim. Ya. Jangan terlalu mengumbar pandangan. Ya. Apa Pak? Karena ada sebuah pepatah dari mana turunnya lintah, dari sawah turun ke kali. Dari mana turunnya cinta, dari mata turun ke hati. Awal mulanya fitnah, terjadinya perselingkuhan, terjadinya hubungan bebas, itu berawal dari mata. Itu kan. Makanya Islam datang melalui ayat ini untuk menjadi tindakan preventif, mencegah sejak dini gitu. Dan memang kalau dalam Islam itu, dalam ayat-ayat Quran, kita sering mendapatkan ayat-ayat yang turun kepada kita terkait dengan masalah larangan untuk kita melakukan kemungkaran, kemaksiatan. Itu hampir semua ayat turun, sifatnya itu apa? Sifatnya itu preventif, Bapak Ibu, pencegahan sejak dini. Ya. Lihat, kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk supaya kita jangan sampai terjerembab ke dalam zina, itu perintahnya apa Pak? La taqrabuz zina. Wahai orang beriman, janganlah kau mendekati. Allah nggak mengatakan janganlah kau berbuat zina, enggak, karena udah jelas zina itu nggak boleh. Karena ini perbuatan terlarang, maka apa? Jangan sekali-kali kita melakukan sesuatu yang itu akan mendekatkan. Salah satu di antara yang menjadi kita untuk dekat dengan zina itu berawal dari mata, Bapak Ibu. Makanya Nabi mengatakan apa Pak? Al-basaru, dalam hadisnya itu, sahmun an-nazrah sahmun min sihami iblis. Jadi pandangan mata itu bagaikan sahmun itu busur iblis. Kalau kita lihat busur itu kan di depannya itu ada benda yang lancipnya itu. Jadi busur itu kalau dilepaskan kemudian kena kepada sasarannya, kalau yang lancipnya sudah kena itu dicabutnya agak susah. Nah, pandangan mata kita juga kalau seandainya sudah kita melihat sesuatu yang memang itu tidak diperbolehkan oleh syariat, itu cenderung untuk memalingkannya itu susah. Karena disitulah perangkap iblis. Ya. Nah, karena susahnya itu, maka Al-Quran datang apa? Kalau bisa jangan terlalu mengumbar pandangan kepada lawan jenis.
Seperti itu. Yang sesungguhnya kita sekarang hidup di zaman yang memang godaan fitnah karena pandangan mata itu begitu berat, Bapak Ibu. Kan lingkungan kita memang tidak kondusif. Lihat televisi, pakaian-pakaian artis, kadang-kadang ada yang sopan, ada yang enggak. Keluar rumah naik angkot, naik bis, naik BRT, enggak semua juga berpakaian sopan. Ya, masuk mall, masuk supermarket juga enggak semua berpakaian sopan. Ya, dilihat atas aurat enggak boleh dilihat, balik ke bawah juga aurat juga enggak dilihat. Barang bagus katanya kan itu kan. Pernah saya melihat nggak sengaja Bapak Ibu Allah, ada seorang gadis yang auratnya terbuka gitu, di sebelah udelnya, sebuah pusarnya itu pakai anting gitu kan, itu kan aneh-aneh Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, itu hati-hati Bapak Ibu, karena kalau sudah kemudian pandangan mata kita itu kita umbar, dan disitulah letak hati kita akan membuat tertutup dengan apa Pak? Rona hitam. Karena kata Nabi dalam Al-Quran, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla, ingat, bal rana ala qulubihim, hati kita itu Pak, itu bagaikan cermin yang akan mampu menangkap apa yang ada di sekitarnya. Semakin bening hati seseorang, maka akan semakin jelas dia bermakrifah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika hati ini keruh, kotor, maka hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat-ayat Al-Quran sebagai tazkirah, peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, itu tidak akan sampai, susah. Kapan? Ketika hati kita tertutup dengan rona. Nah, yang akan menutupi itu apa? Dosa dan kemaksiatan. Salah satunya dari mata, Bapak Ibu. Dan Imam Syafi'i itu pernah mengaku dalam perjalanan hidupnya, di masa-masa beliau sedang menuntut ilmu itu, pernah curhat kepada gurunya Pak. Ini tentang mata. Dalam syairnya begini, syakautu waki su'a hifdi. Aku pernah datang mengadu kepada guruku, namanya Waqi', itu guru Imam Syafi'i. Su'a hifdi, itu hafalanku tuh begitu buruk gitu kan. Padahal Imam Syafi'i itu terkenal dengan daya tangkapnya untuk menghafal, Bapak Ibu. Imam Syafi'i itu luar biasa. Tapi dalam perjalanan dulu ketika menuntut itu pernah mengalami suatu kondisi di mana kok susah ngapalin Quran itu gitu. Susah menghafal tentang ilmu-ilmu agama itu. Dia datang kepada gurunya dan gurunya berkata, "Hei Syafi'i, ingat, innal ilma nurun." Ilmu itu adalah nur, cahaya. Wa nurallahi la yuhda lil 'asi. Dan ilmu Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang suka maksiat. Fatrukil ma'asi, oleh karena itulah tinggalkanlah oleh kalian maksiat itu. Imam Syafi'i baru sadar, ini maksiat apa yang aku lakukan? Kira-kira gara-gara apa ya? Kok begitu susah? Al-Quran dihafal. Dan dia pun dia ingat-ingat. Dan dia berkata, oh mungkin ini sebabnya. Apa sebabnya Pak? Menurut sebuah riwayat itu sebabnya, menurut pengakuan Imam Syafi'i itu, dia pernah barakallahu, suatu ketika tanpa disengaja, ini nggak disengaja Pak, bukan disengaja, tanpa disengaja dia lewat bertemu dengan seorang gadis, dan Imam Syafi'i itu melihat betis gadis itu, betisnya Pak, yang dilihat betis ya. Dia berkata, mungkin gara-gara ini yang membuat hafalan itu begitu susah. Imam Syafi'i aja gara-gara lihat betis saja dia susah ngapal gitu. Apalagi kalau kita ngelihat yang lebih dari itu, betul nggak Pak? Jadi makanya kalau kita sekarang Bapak Ibu kalau sholat, baca Quran, mendengar Quran, kok kayaknya nggak tersentuh. Diingatkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran tentang neraka, tentang azab, itu biasa saja. Kita sholat ya sholat, tapi kadang-kadang sholat hambar saja. Jangan-jangan Bapak Ibu, jangan-jangan hati kita ada yang menutupi.
dosa-dosa yang setiap hari kita lakukan karena mata kita, karena pendengaran kita, karena lisan kita. Karena setiap kesalahan kita lakukan itu akan menjadi titik. Kalla barona ala qulubihim ma kanu yaksibun, seperti itu. Ya. Dan ini pula yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali dulu ketika datang kepada Rasulullah, gimana kalau seandainya suatu saat kami hidup di zaman di mana kami susah menghindar dari dosa mata ini. Jadi Imam Sayyidina Ali itu pernah memprediksikan akan ada di mana suatu masa bahwa kita sulit untuk menghindar dari fitnah mata, Bapak Ibu. Di zaman di mana orang melakukan kemaksiatan sudah biasa. Maka dia datang kepada Nabi, wahai Nabi, gimana kira-kira kalau seandainya kami suatu saat melihat sesuatu yang itu memang nggak mungkin bisa kami hindari. Maka Rasulullah berkata apa? An-nazratul ula laka wa nazratus saniyah alaika. Nah, kata Imam Nabi, pandanganmu yang pertama ketika engkau melihat sesuatu yang itu tidak diperbolehkan, maka pandanganmu yang pertama itu laka. Laka itu apa Pak? Untukmu. Maksudnya pandangan itu tidak mendatangkan dosa. Bonus bisa kita. Ya. Sesuatu yang tidak boleh menjadi boleh dan nggak berdosa. Wa nazratu tsaniyah alaika. Nah, sementara pandangan matamu yang kedua, nah itu yang dosa. Alaika. Kalau laka itu untukmu boleh, tapi kalau alaika dosa untukmu. Jadi yang berdosa itu yang kedua, Bapak. Terus gimana Pak Ustadz kalau melihat sesuatu aurat yang gak boleh dilihat pertama, tapi dilamain sedikit katanya, itu boleh enggak? Nah, yang dilamainnya itu yang kedua, itu yang dimaksud. Jadi gimana dong kalau kita melihat itu Bapak Ibu? Pas gak sengaja kita lihat, udah paling kan gitu, jangan dilanjutkan. Kenapa? Itu kan seperti busur, susah. Mumpung kebuka, Bapak Ibu tiap hari buka Facebook, buka Instagram. Kadang-kadang kan kita nggak pernah niat, coba tiba-tiba nongol gitu kan, gambar yang nggak karu-karuan, dan itu sulit gitu di zaman sekarang, apalagi kita sudah megang gadget. Kadang-kadang pada berdatangan itu gambar-gambar yang nggak jelas itu. Nah kalau dibuka nggak sengaja muncul, udah tuh sebatas muncul aja, tutup gitu kan. Jangan dibuka sedikit gitu kan, dinikmati. Nah yang berdosa itu yang keduanya itu. Begitu juga ketika kita sedang dalam perjalanan, jangan ngumbar mata kita. Tapi jangan juga ekstrim juga, nunduk terus sementara jalan depan kita nggak tahu di depan ada tiang listrik misalkan gitu kan. Ya, intinya jangan jelalatan. Ya seperti itu. Nah ini baru adab yang kedua, Bapak Allah. Apa? Ghaddul basar. Apa dalilnya? Al-Quran surat An-Nur ayat 33:1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul lil mu'minina, wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang beriman, yaghuddu, untuk mereka menundukkan pandangannya, min absarihim, pandangannya, wa yahfadhu furujahum, dan hendaklah mereka menjaga farji-farji mereka. Dzalika azka, itu adalah akan membuat diri mereka lebih suci, lebih bersih. Wa kullil mu'minat, dan katakan juga kepada perempuan-perempuan mukmin, yaghdudna, untuk supaya mereka juga menundukkan, min absarihim, dari pandangan-pandangan mereka. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi jaga pandangan. Kecuali di forum-forum yang memang itu tidak mungkin dihindari seorang melihat, sewajarnya saja. Ya, saya biasa ngisi pengajian dan rata-rata pengajian itu jamaahnya ibu-ibu kan itu. Kalau kita nunduk terus kan itu nggak enak juga. Ya, sewajarnya saja seperti itu. Itu diperbolehkan. Kenapa? Karena di situ dalam rangka untuk menyampaikan ilmu, ya, menyampaikan pesan yang bermanfaat, asal jangan kemudian apa? Ya tadi berlebih-lebihan dan di luar kebutuhan. Seperti itu Bapak Allah. Kita belanja, kemudian misalkan pelayannya perempuan, ya sewajarnya saja. Ya. Jangan kemudian menikmati wajahnya, menikmati matanya, tundukkan segera. Selewat saja seperti itu.
Nah, Bapak ini baru adab yang kedua. Masih banyak di sini, ada sekitar 9 seperti itu ya. Tapi karena waktu kita terbatas, sekali lagi kita jam 4, itu kita bahas baru 2 dulu lah ya, tentang adab dalam perjalanan dan di jalanan, apa yang harus kita lakukan. Masalah yang sangat sederhana, keseharian kita yang kadang-kadang kita lupakan ya. Di situ Islam mengatur, dan bisa jadi perjalanan kita bukannya kita mendapatkan pahala kebaikan dari Allah, doa dikabulkan ya, tapi justru sebaliknya, manakala kalau kita tidak mampu menjaga adab-adabnya. Sebaliknya, kalau perjalanan kita, di jalanan kita menjaga adab-adabnya, memenuhi ketentuan syariatnya, maka yang tadinya perjalanan itu 0, mubah, maka akan menjadi ladang pahala dan mendapatkan nilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Allah, saya rasa ini saja yang saya bisa sampaikan. Baru poin yang kedua, insya Allah nanti kita lanjutkan dalam kajian selanjutnya dalam kitab Adabul Muslim fil Yaumi wa Lailah, adab seorang muslim dalam aktivitas kesehariannya. Demikian yang benar dari Allah dan Rasulnya, yang salah dari kehilapan saya pribadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.